Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 13 Januari 2021. Dia selalu ada untuk kita. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan 18, Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak dari kita melihat di berbagai kantor pemerintahan dan swasta terpampang tulisan di depan kantornya yang mengatakan, "Kami siap melayani Anda. Kami adalah wakil rakyat, mensejahterakan rakyat." Benarkah wakil rakyat atau melayani rakyat, atau justru memeras rakyat dan melayani diri sendiri? Ada juga moto di kantor-kantor, siap melayani 24 jam. Bahkan saudara-saudara, banyak kantor yang membuat visi dan misinya sangat luar biasa hebat dan agungnya. Tetapi saudara-saudara, benarkah moto, visi, dan misi tadi terwujud di dalam pelaksanaan di lapangan? Injil hari ini kita melihat sang master kita, sang maha guru kita, di mana selalu care kepada setiap orang yang mendapat masalah. Dia selalu hadir pada mereka. Bahkan Yesus Tuhan siap melayani 24 jam. Dia selalu ada untuk kita semua, saudara-saudara. Yesus tidak hanya menunggu di rumah ibadat atau sinagoge. Yesus tidak hanya duduk, dia menunggu orang yang membutuhkannya. Tapi saudara-saudara, dia yang adalah Yesus Kristus Tuhan kita mau melangkah maju, mau turun langsung dan pergi menghampiri mereka yang membutuhkan. Seperti pada Injil hari ini, saudara-saudara, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Pergi ke rumah Simon dan Andreas karena mendapatkan kabar bahwa mertua Simon sedang sakit. Setelah Yesus mendapat laporan dari orang lain, maka ia peduli, saudara-saudara. Ia care dan segera turun tangan. Setibanya di rumah mertua Simon, Yesus memegang tangan ibu mertua Simon dan membangunkan dia. Maka lenyaplah demamnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita jika mendapat kabar bahwa ada saudara-saudara kita, kerabat kita yang sedang sakit? Adakah kita care untuk datang mengunjunginya dan berdoa? Atau kita tidak mau tahu dan sibuk dengan kesibukan kita? Yakobus dan Yohanes tepat sekali memberitahukan keadaan mertua Simon kepada Yesus, saudara-saudara. Kenapa? Yesus adalah sumber kesembuhan, baik kesembuhan fisik maupun kesembuhan psikis. Bahkan kesembuhan dari kuasa-kuasa kegelapan atau okultisme. Orang yang datang kepada Yesus mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Ketika kita sakit atau keluarga kita sakit, apakah kita bawa mereka semua kepada Yesus di dalam doa melalui tangan-tangan para medis, dokter, dan suster yang dipakai Tuhan sebagai alatnya? Atau juga kita membawa ke dukun, orang pintar, atau bahasa halusnya, saudara-saudara, sekarang dipergunakan istilah pengobatan alternatif. Perlu diketahui, saudara-saudara, Tuhan
tidak ingin dan tidak mau kita mencampur aduk iman kepada kesembuhan-kesembuhan yang bertentangan dengan kehendaknya. Kita harus boleh memilih dan memilah apakah yang kita lakukan masih sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jangan menjadikan Tuhan alternatif terakhir, saudara-saudara. Tetapi Dia harus dijadikan alternatif pertama, yang utama, dan nomor satu. Bimbingan Roh Kudus dibutuhkan untuk hal ini. Melalui perenungan hari ini, saudara-saudara, kita mau menomorsatukan Tuhan Yesus di dalam segi kehidupan kita. Kita mau menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya di dalam setiap persoalan masalah hidup kita. Karena Yesus Tuhan selalu ada untuk kita. Dia Tuhan kita, siap melayani kita. Dan Dia ada 24 jam untuk kita, saudara-saudara. Kita sebagai pengikutnya juga mau bersikap seperti Yesus untuk siap sedia melayani sesama kita. Siap selalu ada pada saudara-saudara kita yang mengalami persoalan dan kita bawa dia di dalam doa, di dalam nama Yesus Tuhan kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau andalkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita nomor satukan Dia, karena Dialah satu-satunya yang sanggup menyembuhkan kita. Kasih Yesus yang besar, yang siap sedia dan selalu ada dalam kehidupan kita, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.